3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Al-Hafiz Yazid. Saya Rizky Pasegina Saputra. Saya Salma Salsabila Chandra. Saya Mutia Ardina. Saya Bulan Fadila. Saya Raisa Syafira Aziza. Saya Rizky Samiza. Saya Fiana. Saya Malakat Nada Amudi. Saya Rifat Salamita. Saya Aulia Wahimanti. Saya Murdi Chania Magdalena Simamora. Saya Asli Julia Putri. Kami akan mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca. Selamat menyaksikan. Pertama, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata hubung konjungsi untuk memisahkan kalimat majemuk setara. Misalnya, saya mau, dia tidak. Ibu mencuci piring, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda petik dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, pengaturan bea materai dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Terakhir, titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian yang dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, data yang diperoleh ialah 17,1, 24,3, dan 33,4. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Materi yang kedua adalah tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti penjelasan atau perincian. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sudah kata atau ungkapan yang melakukan pemberian. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dalam halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta penerbit dan nama kota di dalam karangan tersebut. Materi yang selanjutnya adalah tanda hubung. Menurut KBBI, tanda hubung adalah garis untuk menghubungkan unsur kata yang terpisah oleh pergantian baris, memisahkan kata ulang atau menggabungkan unsur majemuk. Pemakaian tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dapat dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, dapat dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dan yang ketiga, dapat dipakai untuk menyambung unsur tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya seperti berevolusi yang berbeda makna dengan berevolusi. Yang kelima, tanda hubung dapat dipakai untuk merangkai, seperti imbuhan se dengan huruf kapital, se-Indonesia atau se-Jawa Barat, atau imbuhan ke dengan angka, contohnya ke-20 atau ke-100. Yang keenam, tanda hubung dapat dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya berpariban, di mana pariban adalah bahasa Batak. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah dapat digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Seperti contohnya adalah kata pasca yang berasal dari bahasa Sanskerta. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, namun lebih panjang dan juga memiliki fungsi yang berbeda. Dalam penulisannya, tanda pisah tidak diberi spasi sesudah dan sebelumnya. Tanda pisah juga bisa diganti dengan dua tanda hubung tanpa diberi spasi di antaranya. Untuk contoh penggunaan tanda hubung dapat dilihat pada layar. Materi selanjutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya
Tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Tanda tanya biasanya digunakan pada kalimat apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tanda tanya juga dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya sebagai berikut. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu adalah tanda seru. Tanda seru adalah suatu tanda baca untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan biasanya mengakhiri suatu kalimat. Lalu di mana letakkan tanda seru? Tanda seru biasanya diletakkan di akhir kalimat. Dan cara membacanya yaitu dengan intonasi suara agak sedikit naik. Lalu kapan digunakan tanda seru? Tanda seru biasanya digunakan saat ada kalimat perintah dan kalimat ajakan. Contohnya seperti ini. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya digunakan untuk menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Simbol tanda elipsis yaitu rangkaian 3 tanda titik. Tanda elipsis dapat digunakan untuk menunjukkan suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, dan juga dapat digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan dan menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik merupakan tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai kata, frasa, kalimat, ataupun ucapan. Tanda petik dapat digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis. Dan juga dapat digunakan untuk mengapit awal judul lagu, judul artikel, dan lain sebagainya. Serta untuk mengapit istilah yang kurang dikenali. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya sebagai berikut. Materi selanjutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya tanda kurung dipakai untuk tambahan keterangan yang bukan utama kalimat. Selanjutnya tanda kurung dipakai untuk tanda seperti huruf, abjad A, atau angka. Terima kasih. Selanjutnya adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku merupakan jenis tanda kurung yang digunakan untuk mengapit keterangan atau mengapit kata, huruf, atau kelompok. Berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, mengapit keterangan. Dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Yang kedua, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan kesalahan atau kekurangan pada naskah aslinya. Berikut contohnya. Selanjutnya, tanda garis miring merupakan tanda baca yang digunakan untuk memisah pilihan, menulis singkatan, menunjukkan periode waktu, dan merepresentasikan kata per. Penggunaan tanda baca ini digunakan dalam berbagai kepentingan, yaitu sebagai pemisahan angka, pengganti kata, hingga koreksi atau pengurangan huruf. Yang pertama ada garis miring sebagai pemisah nomor. Tanda baca ini dapat digunakan sebagai pemisah nomor pada alamat, nomor surat resmi, maupun penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, garis miring sebagai koreksi. Tanda baca ini dapat digunakan dalam mengoreksi kata yang salah atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Penggunaannya dilakukan dengan mengapit huruf, kata, maupun kelompok kata dari yang dikoreksi. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, garis miring sebagai pengganti kata. Terdapat 3 kata dapat digantikan oleh tanda baca ini, yaitu kata dan, atau, dan kata setiap. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir, tanda baca apostrof. Apa sih tanda baca apostrof itu? Tanda baca apostrof adalah tanda baca yang digunakan untuk menyingkat bagian kata atau angka. Bagaimana sih penggunaan tanda baca apostrof? Tanda baca apostrof digunakan pada angka dan huruf. Angka yang menggunakan tanda baca apostrof adalah angka yang menunjukkan tahun. Sedangkan
Huruf yang menggunakan tanda baca apostrof adalah huruf-huruf dengan konteks tertentu. Contohnya seperti ini. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.